Oke, kalau gitu tanpa berlama-lama lagi, kita mau welcome juga semua partisipan yang udah join ya. Yes, betul Thank you banget. juga untuk Banyak join. banget nih Yon, asli. Banyak banget nih. Wah, Mhm. hampir 300 orang nih ya. Yes. Luar Welcome biasa. Dan teman-teman. welcome teman, dan kita juga mau welcome Kak Radit yang udah ada di room ya. Yes, halo Kak Welcome. Halo Kak Radit. Radit. Hai guys, halo semuanya. Mantap, Wih, mantap. Yon. Itu di sebelah ada siapa tuh Kak Radit? Ini biar dia belajar, biar dia nggak salah pilih jodoh nanti. Ya. Sedap. Iya. Ini sejak dini nih. Soalnya kemarin dia baru ikut kelas tentang akhir zaman. Nah, sekarang biar seimbang. Nih, Yon, kalau gue disuruh milih ya, gue nggak mau udah jadi anaknya Kak Radit kayaknya. Iya ya. Makanannya dari kecil itu udah makanannya bukan bubur rohani, udah nasi rohani. Nasi goreng kayaknya. Bahkan rangginang kayak ini nih, luar biasa. Rangginang rohani saat udah krenyes banget dari dini ya. Sekali lagi teman-teman, sambut Kak Raditya Oloan teman-teman. Yes. Ya, Oke, thank you Dion, Billy, thank you banget udah pimpin kita di pujian penyembahan tadi. Ya Kak. Ada. Oke. Siap ya, kita mulai. Oke. Aku pakai timer, cuman timer aku bukan pakai waktu, tapi tulisannya sampai Tuhan Yesus datang. Nah, timer aku gitu, Tuhan Yesus mau datang, jamku berbunyi, gitu ya. Oke. Oke, hari ini kita akan belajar tentang knowing you, setelah kemarin kita belajar tentang knowing me. Nah, teman-teman, knowing me sangat penting banget karena gini, yang bulan lalu ya, karena kamu hanya bisa mengenali seseorang dengan baik kalau kamu terutama mengenal diri kamu dengan baik. Kalau nggak salah di CLCC nanti teman-teman bisa buka entah itu YouTube, I don't know, website, aplikasi, supaya teman-teman bisa belajar tentang yang bulan lalu. Karena kalau teman-teman mau belajar tentang orang lain tapi menolak belajar tentang diri sendiri, sebenarnya agak uselessly, agak capek. Karena the way you see others is the way you see yourself. Itu penting banget. Makanya semoga yang udah bulan lalu ikut, bulan ini bisa lebih menangkap apa yang mau disampaikan. Nah, tentang knowing you, ya, knowing you ini penting sekali, teman-teman, karena kalau kita bisa mengenal baik pasangan kita, nanti kalau putus pun, ya, itu mantan nggak akan jadi musuh, gitu. Seringkali kenapa mantan jadi musuh? Karena ketika kita pendekatan, kita nggak mengenal dengan baik. Sehingga pas pacaran, lu ngerasa dihianatin. Padahal lu sudah mengkhianati proses pendekatan. Gitu. Jadi kita nggak bisa salahin orang lain. Kalau kita mengkhianati proses, pasti berantakan. Contohnya kayak lu berbisnis gitu ya. Otomatis pasti teman-teman pelajari dulu. Ketika lu mempelajari dengan baik, lu sudah melakukan yang namanya calculated risk. Lu sudah menghitung, oh ini ada risiko. Jadi kalau gagal, lu nggak akan salahin bisnisnya. Memang itu namanya proses. Atau ya kita bisa bilang S factor. Nah, ada kesalahan besar dalam pacaran. Gitu ya. Yang pertama, jadian dulu baru kenal lebih dalam. Nah, salah. Kalau jadian dulu baru kenal, ini kurang masuk akal sebenarnya. Nah, inilah, sorry itu saya gue juga di sini. Ya, ini para bucin ini pasti melakukannya. Ya, para pelakor-pelakor toxic relationship pasti mengalaminya. Kenapa? Karena kalau lu mau investasi, contohnya asuransi lah, kan lu invest. Kan nggak mungkin join dulu, baru Pak, tolong Pak jelasin saya Pak, saya sudah taruh 1 M, kan nggak mungkin. Semakin banyak investasi yang lu buat, pasti pengenalannya semakin banyak, semakin dalam. Lu tanyain ini gimana, preminya gimana, bahkan si penawar asuransinya juga lu kepoin. Pak, Bapak kenalan lebih dalam kah? Tanya udah punya keluarga atau bukan? Kenapa belum? Bapak kenapa jalan asuransi ini? Karena kita mau lebih tahu. Nah, agak aneh kalau lu invest asuransi, which is lu invest cukup besar, lalu baru mengenal lebih dalam. Nah, kalau investasi aja lu cerewet, kenapa lu jadian nggak cerewet? Jangan-jangan lu anggap diri lu murah. Sehingga lu investasikan kepada sebuah hubungan tanpa mengenal lebih dalam. Ini udah pasti. Ini kemungkinan besar 99,9% gagal. Ya, akhirnya pacar cuman menjadi calon mantan. Ya, gitu kan. Pacar sama dengan calon mantan. Aduh, sedih sekali. Oke, yang kedua, PDKT sambil kenalan. Jangan. Kalau lu udah proses pendekatan, nih maksudnya udah
Biasa kan orang kalau pendekatan udah naksir-naksiran, udah telepon-teleponan, udah tiap hari chat-chatan, pokoknya udah bedanya belum ada satu. Nah, ini juga nggak bisa teman-teman. Kenapa? Karena sangat apa ya, sangat berbahaya. Kenapa? Karena dibilang sangat berbahaya. Karena kalau teman-teman udah pendekatan dan sambil kenalan, pasti yang ditunjukin yang keren-keren. Bawa mobil bokap. Nggak berani bawa mobil lu, karena mobil lu ya agak-agak kurang gitu kan. Makanya kalau pendekatan langsung, tanpa proses pengenalan dulu, nah, ini udah pasti semuanya yang diungkapkin adalah semua persona-persona kamu, semua yang baik-baiknya kamu, semua yang keren-kerennya kamu. Nah, ini nggak bagus. Justru kenalan dulu, jadi temen dulu, kenal lebih dalam dulu, baru PDKT. Yang terakhir, kenalan online terus jadian. Oke, teman-teman, ketika gua ngomong gini, 1, 2, 3 ini, hey Zoe, wait Zoe, ya, ketika gue ngomong gini, belum tentu ini sebuah kegagalan. Tapi ketika gue bicara, ini ada survei yang mungkin kurang cermat, tapi dalam pengalaman sekitar gue, ini terjadi banyak. Ya, jadi bukan berarti belum tentu berhasil. Ada juga orang yang berhasil, tapi sangat jarang. Ya, kenalan online, terus jadian. Ini bahaya banget. Ya, gue punya temen, Bung Yeri Patinasarani, ceritain bahwa kasus human trafficking datang dari sini. Dan yang kena adalah anak-anak usia remaja, di mana kenalan online, semuanya kayaknya baik, terus anak ini rela pergi tinggalin orang tuanya, ternyata diculik. Makanya jangan kenalan di online nggak apa-apa, tapi please jangan jangan tumbuhin sayang di online. Jangan. Pokoknya online itu maksimal kenalan. Ya, kalau mau masuk lebih dalam lagi harus ketemu, harus offline. Lu harus cek, jangan-jangan yang gue bilang, jangan-jangan jalannya ngambang, jangan-jangan punggungnya bolong. Ya kan? Ya. Jadi perlu jangan sampai online doang gitu ya. Jadi 3 hal ini teman-teman very strict. Jangan jadian sambil kenalan, jangan. Jangan PDKT sambil kenalan, jangan. Jangan jadian kalau sekedar kenal online, jangan. Nanti kita akan bahas. Ya, teman-teman, mau yang berkenan kan? Kan sering banyak orang nanya, Kak, gimana sih cara kita mengetahui dia dari Tuhan atau bukan? Sederhana. Tuhan lihat apa? Tuhan lihat hati. Ya, lu katanya tanya Tuhan, tapi yang lihat yang ganteng doang, yang cantik doang, yang tajir doang, jangan tanya Tuhan. Tuhan suka lihat hati, bukan tampang. Ya baca Amsal, di Amsal 30, Amsal 6, dia bilang kecantikan itu menipu, kemolekan itu sia-sia. Ya kan? Karena ya itu enggak menjamin teman-teman bahwa seorang itu indah bukan dari mukanya. Indah itu dari hatinya. Ya, jadi yang merasa kurang cakep, amin ya. Yang amin, tenang. Ya, pokoknya kita semua itu indah di mata Tuhan. Yang bilang cakep atau jelek itu coba siapa? Coba, ketika Adam lahir, lu pikir cakep atau jelek? Ya kan nggak ada yang tahu. Jadi cakep jelek itu semua karena manusia. Jadi gue bisa bilang semua kita itu ganteng dan cantik. Ya, at least minimal menurut kita dan orang tua kita ya. Oke, jadi teman-teman Tuhan lihat hati. Alkitab bilang, berfirmanlah Tuhan kepada Samuel ketika Samuel sedang mau mengurapi calon raja. Dipikir adalah kakak-kakaknya si Daud. Ternyata enggak. Tuhan gak lihat pengalaman. Tuhan gak lihat yang namanya kemampuan. Tuhan gak lihat parasnya. Tapi Alkitab mengatakan, ya bahkan dia bilang apa? Tuhan gak cari yang perawakannya tinggi. Puji Tuhan yang pendek-pendek. Amin. Tenang ya. Tuhan cari yang pendek-pendek ternyata ya, karena di sini pendek nggak ditulis, berarti Tuhan suka yang pendek-pendek. Nggak ya, maksudnya Tuhan nggak cari yang namanya fisik, tetapi dia bilang gini, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Nah, aku suka sisi juga bareng sama muda juga kita lagi banyak ngomongin tentang kesehatan jiwa. Ya, ini penting sekali karena kalau mau deketin orang untuk menjadi pasangan hidup, nggak apa-apa cari yang cakep dan jelek. Sorry. Nggak apa-apa cari yang cakep dan cantik. Nggak apa-apa. Karena jangan sampai kalian menikahi atau berhubungan sama orang yang kalian nggak suka. Jadi nggak ada yang salah cari fisik, cari kompetensi, cari status yang kamu sukanya dia udah kerja. Atau kamu bahkan punya, gue pengen cari pacar yang memang mapan. Karena gue pengen nanti punya anak banyak dan sebagainya lah.
Nggak apa-apa, tetapi bukan itu esensinya. Esensinya harus lihat hati. Nah, kalau kita ngomongin hati, lu harus setuju sama ini, ya. Yang di atas itu tuh cuman 20%. Mungkin nggak lebih. Itu mungkin cuma 10% kali. Ya, it's okay. Dia ganteng, cantik, kelihatannya baik, dia sopan dan ramah, lalu punya kemampuan. Nah, ini boleh dilihat, tapi bagaimana kita memutuskan harus lebih banyak karena yang di bawah. Di bawah itu ngomongin hati, ya. Hati itu inward man, sesuatu yang di dalam yang lebih real. Manusia sesungguhnya bukan yang di atas. Sesungguhnya adalah yang di bawah. Yang di atas itu bisa jadi cuman ekspresi atau bahkan bisa jadi topeng. Orang bisa loh jadi baik karena topeng. Kenapa sih baik? Ya nggak mau punya musuh. As simple as that. Kenapa sih baik? Ya karena dulu aku pernah punya orang-orang yang sering aku nggak baik dan gak enak banget jadi orang jahat. Mereka nggak punya sesuatu yang real. Ya mungkin mereka mau jadi baik karena mereka adalah man pleaser. Mereka nggak mau punya musuh karena mereka nggak punya pendirian. Jadi semua orang dia bilang ya, semua orang dia baikin karena sebenarnya dia nggak punya pendirian. Apa lu pengen nikah sama orang yang nggak punya pendirian, ya kan? Jadi yang di bawah yang harus diteliti tentang pikiran, perasaan, dan kehendak. Mind, will, and emotion. Bagaimana sih cara dia berpikir? Bagaimana sih cara dia merasa? Apa kesenggol dikit marah? Apa nonton drama dikit nangis? Apa ada ancaman dikit takut? Atau bagaimana kehendaknya dia? Dia punya strong will nggak? Dia punya kemauan nggak? Dia punya tujuan nggak? Nah ini bisa lihat di apa? Sikap dia di rumah. Jadi jangan bangga kalau pacar lu baik di rumah. Kalau dia nggak hormat sama orang tua, berarti kebaikan di luar adalah sebuah kepalsuan. Kalau mau lihat orang yang sesungguhnya, lihat di rumah. Makanya teman-teman gue sering bilang, mungkin beberapa orang-orang ya follow kehidupan gue, mungkin mereka bisa tersanjung dengan konten yang gue buat, tetapi yang tahu gue gimana adalah anak-anak gue dan istri gue. Jadi realnya Raditya Oloan adalah jangan tanya followers, ya tanyalah keluarga, ya tanya orang-orang yang gue pimpin. Mereka yang paling tahu. Karena itu bicara tentang konsistensi. Ya, itu bicara tentang keputusan penting di saat-saat genting gimana gue memutuskan. Di saat lagi dalam tekanan gimana reaksi gue. Nah, itu yang penting. Kalau memang Tuhan lihat hati, ini yang Tuhan lihat. Bukan ganteng, cantik, sekedar kemampuan, sopan. Lihat nggak? Saul itu ganteng. Saul itu tinggi. Ya, Saul itu bisa dibilang followersnya banyak. Daud followersnya cuma 3 biji, itu pun kambing dan 2 domba. Tapi lihat, Saul ditolak. Bayangin, kesalahannya Saul apa sih? Kesalahan Saul cuman salah mempersembahkan korban. Bayangin, Daud kesalahannya apa? Berzina. Dia pembunuhan berencana. Kira-kira kalau dari kacamata manusia, dosanya gedean mana? Gedean Daud. Tapi tahu nggak yang ditolak siapa? Yang ditolak Saul. Yang nggak dosa berzina, yang nggak dosa membunuh, yang nggak dosa... Nggak. Yang ditolak Saul. Kenapa? Karena Saul hidup buat menyenangkan manusia. Palsu. Penyembahannya palsu. Persembahannya palsu. Aktif di gereja palsu. Kenapa? Karena hatinya bukan untuk Tuhan, hatinya untuk manusia. Tahu dari mana? Karena ketika Samuel datang, dia menolak Saul. Saul bilang gini, maafin aku, Samuel, karena aku takut apa yang rakyatku akan katakan tentang aku. Aku takut sama rakyatku. Jadi Saul melakukan banyak hal karena dia takut sama manusia, bukan takut sama Tuhan. Daud, walaupun dia berzina, tapi lihat nggak? Waktu dia berdosa, dia minta ampun banget sama Tuhan. Bahkan Mazmur 51 dia bilang, kepadamulah aku berdosa. Wow, such a great man dengan great sin loh. Makanya teman-teman, jangan lihat orang dari kesalahannya. Lu boleh punya orang yang lu taksir, mungkin mantan ini, mantan itu yang jahat-jahat. Tapi kalau hari ini dia punya komitmen, dia punya reaksi, dia punya keputusan, layak diperjuangin. Tapi kalau orang baik, gak pernah bikin dosa misalnya, semuanya kelihatan perfect. Tapi pikiran, perasaan, kehendaknya tumpul. Sikap di rumahnya seperti apa, reaksi dalam tekanan seperti apa, keputusan penting juga lame, konsentrasi. Jadi teman-teman, sekali lagi, lihat yang di dalam. Makanya kalau mau lihat di dalam, kamu nggak bisa PDKT dari jauh. Nggak bisa sekedar online. Harus offline. Ya.
supaya teman-teman bisa melihat bagaimana keadaan di dalam dan butuh yang namanya waktu. Oke, nggak bisa terburu-buru. Alright, gue mau jelasin 3 hal yang menjadi acuan teman-teman untuk bisa memilih dari dekat. Ya, knowing you. Nah, yang pertama ini teman-teman, kita bahas yang pertama dulu, chemistry. Makanya gue sangat bersedih kalau lu dijodohin. I'm so sorry, itu bukan keadaan yang mudah. Saran gue cuma satu, kalau lu sampai dijodohin sama orang tua lu, oke, bisa lah lu nggak suka, nggak setuju. Ya, khususnya kalau lu orang Batak ya. Jadi, ambil waktu untuk pendekatan. Kalau sampai nggak ada yang namanya chemistry, jangan paksain untuk nikah, please. Jangan, ya. Berdoa, minta hikmat sama Tuhan untuk bisa bicara sama orang tua. Kenapa? Chemistry penting. Chemistry ini zinc ketika si Yakub, ya, Yakub lagi lihat Rahel, dia langsung melihat, wow, elok parasnya. Sedangkan dia lihat si Lea biasa aja. Matanya si Lea nggak bersinar. Tapi Rahel, wow, ketika itu langsung dia cinta lokasi. Tapi lihat nggak, dia butuh waktu 7 tahun. Dan lihat, kata si Yakub, 7 tahun itu berasa sebentar demi mendapatkan cintanya. Jadi kalau lu ngerasa PDKT, aduh kak gue PDKT masa lama-lama banget sih, ya berarti dia nggak segitu layak diperjuangin ya dong. Kalau memang lu tahu hubungan lu bener, lu harusnya bisa sabar mendapatkannya. Ada ayat mengatakan 7 tahun, waktu di mana yang menunggu itu terasa sebentar untuk menantikan sang cinta. Gitu. Jadi chemistry penting. Tetapi kenapa gue taruh lambang paus? Karena chemistry walaupun penting, ini juga berbahaya. Ini yang iblis pakai untuk menipu kita. Seringkali dengan alasan mabuk kepayang, alasan belahan jiwa, dan sebagainya. Kalau lu punya rasa naksir, please ditahan. Kenapa? Karena perasaan itu menipu. Jadi kalau lu udah naksir, di pause dulu. Gak apa-apa dia ada, itu untuk bukti. Oke, gue ada zing, ada chemistry, ada getar-getar. Tapi abis itu disimpan, ditahan, kendalikan dirimu. Ya, kenapa? Karena Alkitab mengatakan not to awaken love until the time is right. Jangan-jangan pasangan lu belum siap. Ya. Jangan-jangan pasangan lu belum mau. Jangan-jangan lu belum dewasa. Jangan-jangan waktu lu belum season untuk pacaran. Nah, kalau lu bangkitin, perasaan lu akan menguasai lu. Makanya Alkitab bilang di Kidung Agung, cinta sekuat maut. Artinya, kalau lu nggak bisa menghandle cinta, cinta yang sama akan membunuh lu. Gitu. Ya, artinya bukan cinta itu jahat, tetapi kemampuan kita nggak sanggup ya. Kita nggak dibangun kemampuannya untuk bisa membangkitkan cinta yang benar. Akhirnya cinta yang sama berubah jadi nafsu. Akhirnya mematikan lo. Makanya Alkitab bilang, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah dapat mengetahuinya? Lihat nih, orang yang udah mabuk kepayang, jatuh cinta, punya ciri-ciri. Nggak objektif. Ketika orang tua lo bilang, hey jangan, dia tuh gini, dia gitu. Lalu ada gosip tentang orang yang lo suka atau pacar lo yang lo sekarang lagi bucinin banget. Lu jadi nggak objektif. Enggak, papa nggak tahu deh kayak gimana. Aku tuh udah berdoa, aku melihat tanda-tanda, aku minta Tuhan. Ah, ini langsung. Ya, karena kalau lu udah naksir, lu akan justifying, lu akan gunakan segala cara untuk bisa mendapatkan. Jadinya nggak objektif. Lalu kelebihan energi. Yang tadinya lemes-lemes karena jatuh cinta, aktif. Buset. Yang tadinya malas bangun pagi, jadi bangun pagi. Rela antar dia. Sekolahnya di mana? Di UI. Rumah lu di mana? Deket Unpad. Tiap hari lu bolak-balik. Gak apa-apa tuh Jakarta-Bandung. Itu karena apa? Jatuh cinta. Dan ini efek yang sangat biologis. Ada cairan-cairan di tubuh yang membuat kamu jadi bisa lakukan itu. Lalu mendahulukan kepentingan pacar. Cemas kalau pisah. Gak bisa berhenti mikirin dia. Hasrat seksual tinggi. Tinggalin prioritas. Kalau lu mulai tinggalin keluarga lu, tinggalin sekolah lu, tinggalin pelayanan lu, tinggalin temen-temen lu, tinggalin hal yang tadinya lu anggap penting karena pacar, udah pasti lu masuk ke area bucin. Lu mulai apa? Mulai dikendalikan oleh perasaan yang licik, yang sudah membatu, dan lu dikuasai. Nah, kayak teman-teman, jaga perasaan, jaga chemistry. Ya, C pertama itu bagus, tapi harus ditahan dulu. Disembunyiin sampai C kedua dan C ketiga. Ya, inilah salah satu contoh gombal. Aku tanpamu bagai ambulans tanpa wui.
Kan ini kan kita sih ketawa, tapi banyak banget bahasa-bahasa yang aku maunya sama kamu, aku maunya seumur hidup sama kamu, aku rela tinggalin. Nah itu kan semua gombal-gombal ya. Ini mah cuma salah satu yang kita mungkin ketawa, tapi secara nggak sadar lu pasti keluar kalimat-kalimat nggak realistis, gitu kan? Bikin tabungan bareng, yang gitu-gitulah ya. Orang masih pacaran SMP SMA udah bikin tabungan bareng, ya. Cukup jaringan saja yang hilang, kamu jangan. Ini nih generasi Zoom ini, ya kan? Cintaku ke kamu itu kayak kamera. Kalau udah fokus ke satu orang, yang lain ngeblur. Woi, pacar bokeh nih ya. Pacar bokeh bikin bokeh. Nah, menurut si Gary Thomas, jatuh cinta atau fenomena mabuk kepayang itu jauh lebih adiktif dari seks bebas. Jadi ada orang yang nggak jatuh ke seks, tapi demennya cuma gonta-ganti pacar, demennya cuma ada fans, dia PHP-in. Lalu ada cewek cowok yang dia suka, dia deketin, tapi dia nggak jadiin. Kenapa? Itu namanya efek jatuh cinta. Lebih adiktif dari seks bebas. Ada orang yang ketagihan PDKT karena adrenalin rush. Semua itu terjadi, teman-teman. Makanya jangan dikendalikan oleh chemistry. C pertama itu bagus, bisa jadi tanda, tapi simpen dulu. Sampai muncul C kedua, C ketiga. Nanti kita lanjutin. Ya. Jangan pacaran kalau sekedar jatuh cinta. Pacaranlah kalau kamu sudah bertumbuh dalam cinta. Karena kalau kamu pacaran karena jatuh cinta, apalagi nikah sekedar jatuh cinta. Nanti ketika pacar kamu udah gak bikin kamu jatuh cinta lagi, kamu ngerasa ini kayaknya bukan dari Tuhan deh. Jangan pacaran atau nikah karena perasaan. Jangan. Pacaran dan nikahlah karena ini yang C2 dan C3. Compatibility atau kalau Alkitab bilang sepadan. Yang ketiga karena karakter atau kedewasaan. Ya. Jadi waktu chemistry-nya, kita ulang ya. Waktu chemistry ada, di-pause dulu, disimpan, ditahan. Gimana nahannya, Bang? Ya jangan deketin terus, kasih jarak. Ditahan dulu, jangan telepon mulu, jangan lihat mulu fotonya. Ya ini hindari hal-hal ini. Kalau ini terjadi, kamu harus kasih boundaries dan kasih jarak. Sampai yang kedua ini muncul. Anyway, teman-teman, kalau mau belajar yang ini, ikutin next class ya, tanggal 15 Desember. Ya, ini lanjutan. Ini next class, nggak akan dibahas di sini. Ya. Lalu C kedua, compatibility. Maksudnya apa tuh? Sepadan. Cari yang apa, Bang? Cari yang seiman dan seamin. Jangan cuma seiman. Jadi jangan tanya lagi, Bang, boleh nggak beda agama? Ya boleh aja kalau mau jadi mantan, gitu kan. Antara jadi mantan pacar lu atau jadi mantan sama Tuhan. Bahaya kan? Masa mantan sama Tuhan, ya kan? Jadi teman-teman cari yang seiman udah pasti. Cari yang seamin. Maksudnya abang seamin. Posisinya sama-sama di hadapan Tuhan memiliki posisi yang jelas. Saya bukan korban. Saya bukan orang yang mencari pahlawan. Tapi saya orang yang penuh dalam Tuhan. Lalu punya definisi nikah yang benar. Punya definisi hidup yang benar. Punya definisi cinta yang benar. Lalu punya tujuan juga yang tepat. Tujuannya sama. Yang satu pengen kaya, yang satu pengen deket sama Tuhan. Nah ini nggak nyambung. Yang satu definisi cintanya adalah untuk bahagia. Yang satu adalah untuk memuliakan Tuhan. Nah ini nggak nyambung. Makanya aminnya nggak sama, nggak cukup. Ya, Bang, tapi gimana kita menentukan posisinya yang benar, definisi yang benar, dan destinasi yang benar? Sederhana, sesuai dengan Alkitab dan Yesus sebagai pusat. Jadi posisi apa? In Christ. Definisi apa? In Christ. Cinta apa sih menurut Kristus? Hidup apa sih menurut Alkitab dan Kristus? Tujuan kita apa sih? Tujuan kita adalah serupa dengan Kristus. Jadi kalau hubungan lu nggak membawa ke sana, ya berarti nggak seamin. Ya lebih baik lu jomblo seumur hidup daripada sakit hati seumur hidup, gitu kan? Gitu. Jadi kita perlu menemukan posisi yang benar, definisi yang benar, dan destinasi yang benar, yaitu Alkitab dan Kristus. Yang C ketiga, karakter. Teman-teman, bener deh. Gua nggak pernah nemuin kasus orang bercerai dan juga yang konseling sama gua akibat pernikahan pengen pisah karena masalah bau badan. Nggak pernah. Nggak pernah. Masalah keuangan, yes, cukup sering terjadi. Tapi ujung-ujungnya apa? Karena isu karakter. Jadi, kalau isu karakter adalah isu yang sering membuat orang bercerai, ya carilah yang berkarakter. Jangan yang sekedar beruang atau sekedar ganteng dan cantik. Jangan sekedar berprestasi. Cari karakter. Maksudnya gimana Bang karakter? Cari yang stabil, bukan yang labil.
Orang yang berkarakter itu stabil, bukan labil. Maksudnya apa labil? Labil itu mengandalkan sesuatu atau manusia. Aku bersuka cita kalau keadaanku baik. Aku bersuka cita kalau pacarku bikin aku senang. Aku bersuka cita kalau orang tuaku baik sama aku. Itu labil, keadaan yang ditentukan oleh seseorang atau sesuatu. Ini labil, sangat fragile. Jangan dulu pacaran sama orang ini. Biar dia sampai stabil dulu. Lalu man-centered, sangat berpusat sama manusia, mengandalkan manusia, ya. Jadi kalau keadaan buruk, dia buruk. Kalau keadaan baik, dia baik. Lalu dia dalam berkomitmen, dia susah mengatakan yes, I will do. Susah. Kamu mau setia nggak? Aku coba ya. Nah, itu jangan, itu labil. Labil. Cari orang yang bukan mengatakan, aduh sorry kan kita masih manusia, ya mungkin sekali-sekali jatuh lah. No. Jangan. Jangan cari orang yang nggak bisa berani berkomitmen. Cari orang yang apa? Kamu benar bisa jaga aku. Oke, walaupun sulit, tapi aku akan jaga kamu. Nah, walaupun di tengah-tengah dia akan mencoba-coba untuk jatuh, tapi orang-orang seperti ini masih bisa diandalkan. Kenapa? Dia berani berkomitmen. Karena orang yang berani berkomitmen, rata-rata tuh bisa berani mengucapkan. Nanti masalah di tengah jalan, dia gagal. Nanti bisa dilihat, kalau memang dia ngomong doang, ya dia akan terus gagal. Tapi kalau orang yang berani berkata-kata, biasanya berani berbuat. Ya, orang yang stabil itu mengandalkan Tuhan, bukan orang-orang sekitarnya. Jadi kalau dia benar-benar mengandalkan Tuhan, nggak peduli, ya dia nggak peduli orang-orang itu di sebelah kiri kanannya rebah, rubuh, dia tetap berdiri. Dan dia God-centered. Dan dia berani mengatakan, I will do it. Kamu benar berani untuk kita hidup seumur hidup? Yes, I will do it. Jangan cari yang I'll try. Jangan. I'll try itu berarti ya maybe yes, maybe not. Jangan. Ya, cari orang yang berani, yang stabil dari mulai perkataannya. Amin, teman-teman. Nah, PDKT yang sehat, aku tutup dengan ini. Terus jadi gimana Bang cara PDKT yang sehat? Cuma 3 hal ini. Pastiin ada intensitas yang berjarak. Jadi jangan benar-benar tiap hari, nah udah pasti nggak sehat. Nanti chemistry-nya muncul. Kalau sudah menemukan kalau udah menemukan compatibility dan karakter, baru kalau udah nanti jadian, udah masuk ke hampir ke pernikahan, chemistry boleh dimunculin lagi. Karena kamu sudah punya udah compatible dan sama-sama punya karakter. Jadi chemistry dimunculin lagi nggak apa-apa. Tapi kalau belum menemukan compatibility dan karakter, chemistry-nya disimpan aja. Please jual mahal, berjarak, jangan intens. Itu kamu akan dikuasai oleh perasaan. Ya, yang kedua, kapasitas. Kapasitas kamu seberapa? Kamu yang paling tahu. Kalau kamu ngerasa kamu lebih dewasa, ya kamu bisa enlarge, kamu punya batasan-batasan. Contohnya, kalau kamu memang ya disenggol dikit nafsu gitu ya jangan ajak rumah gitu kan. Kalau ketemu tempat rame-rame, di mana kayak di pasar gitu kan, tempat demo Habib Rizik kemarin, nah gitu tuh ketemuan aman gitu kan, yang rame-rame. Jadi harus tahu kapasitas kita supaya kita ngerti batasan-batasan kita apa. Yang paling tahu kamu kok, saya nggak tahu. Yang terakhir, komunitas atau otoritas. Jangan cari pacar yang kamu deketin yang nggak punya komunitas, itu berbahaya. Apalagi yang nggak punya someone yang they look up to. Kalau dia nggak punya mentor, dia nggak nurut sama orang tuanya, dia nggak punya komunitas, dia nggak punya seseorang yang bisa menaungi dia, udah pasti berbahaya. Nah teman-teman, inilah yang penting supaya kamu bisa mengenal dia. Ya, mengenal apa tadi? Mengenal chemistry-mu yang pertama, tapi yang kedua dan tiga, mengenal compatibility, seiman atau seamin, lalu mengenal karakter, yaitu labil atau stabil. Nah, caranya adalah berhubunganlah dengan jarak, dengan batasan, dan di dalam komunitas yang sehat. Mungkin gitu aja guys, thank you. Kita bisa kembalikan ke siapapun yang akan Q&A. Oke, thank you banget nih buat Pastor Adit. Yes, Bro Jeff. Kita boleh kasih apresiasi dulu dong buat Pastor Radit juga buat khotbahnya tadi, memberkati banget ya. Jadi kita tahu juga gimana kita tetap butuh chemistry, compatibility, dan karakter. 3 hal yang saya pikir penting juga untuk kita cari di calon pasangan kita ya. Yes. Kayak gitu. Sekarang kita mau masuk ke Q&A ya? Ya, nah yang diutamakan yang teman-teman yang udah masuk dengan
name ya. Coba kita lihat dulu. Ya, ini udah ada beberapa pertanyaan. Kita bacain dulu yang pertama nih Kak, dari Meka. Kak, gimana caranya membantah orang yang mengatai kita bucin? Padahal kita sebagai pasangan hanya showing love to each other, like doing something romantic. Wow. Iya, ini juga aku beberapa kali menemukan hal ini ya. Kita nggak boleh terlalu cepat bilang orang bucin, karena semua manusia adalah manusia emosi. Ya, aku kemarin ikut kelas tentang EQ, kelas EQ, bahwa semua manusia itu dikendalikan oleh emosinya. Termasuk laki-laki. Hanya laki-laki itu biasa melogikakan perasaannya. Jadi kalau ada orang yang memang ya memang gaya pacarannya romantis, bukan bucin kok. Bucin itu adalah orang-orang yang kehilangan akal sehatnya sehingga rela melakukan hal-hal yang melanggar nilai yang tadinya dia pegang. Dia meninggalkan orang tua, meninggalkan semua pekerjaan pentingnya, meninggalkan orang-orang terdekatnya demi satu orang ini yang tadi intensitasnya parah, nggak berjarak, ya lalu dia nggak dalam naungan, udah pasti jadi bucin. Kalau sekedar romance, nggak melulu dia bucin kok. Lagi pula teman-teman kalau mereka menghina kayak gitu, ya kamu nggak perlu buktiin apa-apa sih. Jadikan evaluasi aja, koreksi apa memang betul. Kalau enggak, ya udah gitu. Sangat penting, makanya kamu punya komunitas. Tanya sahabat-sahabatmu, tanya mentormu. Kak, kalau aku kayak gini, aku terlalu over nggak sih? Gitu. Makanya penting banget tadi tentang komunitas dan otoritas. Percaya sama komunitas lebih penting daripada sama teman-teman yang menjatuhkan ya. Betul. Ya oke, nih ada next question lagi dari Rita. Coba, Kak ada nggak waktu ideal berapa lama PDKT sebelum jadian? Kalau nggak yang ideal minimal berapa lama? Aku nggak berani jawab ya. Ada beberapa kelas waktu itu dibilang sebenarnya 3 bulan waktu aman bagi seorang pekerja. Ya karena dia punya waktu memang nggak banyak kan, 3 bulan. Tapi aku punya mentor juga kalau teman-teman kenal Ko Beni Budianto, adiknya Ko Mils Budianto. Dia cuman pendekatan 2 bulan. Langsung nikah loh. Karena mereka menikah di usia yang cukup dewasa waktu itu. Dan sekarang aku lihat, wow, very very healthy pernikahannya. Jadi tergantung daripada usia dan kedewasaan sih. Kalau memang orang yang lebih dewasa, biasanya pendekatannya tidak terlalu lama ya. Jadi aku nggak bisa bilang ada waktu yang ideal. Yang pasti harus ada proses yang ideal. Aku boleh share screen sebentar. Prosesnya itu nggak boleh, bukan nggak boleh. Akan nggak sehat kalau melewati ini. Kamu pernah berhubungan seks nggak? Kenapa kamu melakukannya? Jangan-jangan ada hal-hal yang masa kecilnya mengalami sebuah hal. Karena ketika kamu pacaran atau lebih tepatnya menikah, kamu nggak hanya menikahi dia doang. Kamu menikahi masa lalunya. Walaupun sudah ditebus sama Yesus, tapi kamu menikahi masa lalunya. Kalau kamu nggak bisa terima masa lalunya, jangan nikah sama dia. Gitu. Makanya penting banget keterbukaan sebelum kamu menikah. Gitu. Oke, next. Ini ada lagi nih yang dari Baron. Untuk yang berada di zone friend gimana, Kak? Itu bagus sih. Maksudnya gini, paling aman tuh memang zone friend. Tapi kalau memang kamu suka, ya harus ada komunikasi yang jelas. Artinya jadinya kan kayak PHP ya. Deket mulu, udah gitu nggak ada juntrungannya. Ya nggak apa-apa. Cuman kalau memang kamu merasa si cowok ini agak deketin, atau kamu memang udah punya intensitas yang ke arah situ, harus diperjelas dengan kata-kata. Jadi nggak bisa pendekatan via telepati. Harus ngomong, sorry, gue takutnya gue kepedean. Lu lagi deketin gue gak sih? Nggak apa-apa, kalau enggak nggak apa-apa. At least supaya gue tahu nih, jangan sampai lu PHP gitu. Jadi friend zone itu kadang-kadang bukan si orang yang PHP, tapi memang via telepati ini. Bisa jadi ini cowok memang baik sama cewek. Nah yang ceweknya udah bawa perluan. Makanya jangan buru-buru bilang friend zone, mendingan harus dikomunikasikan. Semuanya harus jelas via komunikasi, tutur kata, dan bahasa. Siap banget. Ya, salah satu kunci keberhasilan juga kan ada di komunikasi ya. Betul sekali, Ko Jeff. Ko Jeff.
Oke, lanjut. Menurut dari Petrus Leonardo, Kak, aku bersahabat sama lawan jenis, terus aku suka sama dia, cuma dia suka sama yang lain. Lebih baik jadi sahabat atau lanjut jadi pacar? Sulit ya. Iya, asal Gimana kamu ya? jangan pacarin sahabatnya tadi. Oh, jangan. Oke, kalau itu terjadi ya pilihannya bukan di kita sih, pilihannya di kamu. Kalau memang kamu merasa dia layak diperjuangkan, ngomong aja kayak, eh, gua nggak tahu lu lagi deket sama orang itu kan. Ini nggak apa-apa loh, ini nggak ada proses nikung. Kalau memang kamu suka, jangan-jangan dia nggak sadar gitu ya. Kamu perlu ngomong kayak, lu lagi dekat sama dia ya. Eh, Kira-kira gue masih ada kesempatan gak sih buat deketin lo? Gitu aja. Kalau memang dia bilang, kamu suka, aku udah nunggu kamu lama. Nah kan, gitu. Jangan sampai dia udah nikah, terus dia kirim surat sama lu. Sebenarnya gue maunya sama lu, tapi lu gak nembak-nembak gue nikah sama dia gitu kan. Sekali lagi, jadilah orang-orang dewasa. Guys, please yang cewek cowok, kalau orang mengungkapkan perasaannya, jangan bilang, ih gila banget, psycho banget nih ngungkapin perasaan, baru 2 kali ketemu. No, itu orang yang kemungkinan besar malah dewasa. Karena dia mampu jujur. Tapi kalau udah ditolak ya jangan ngegas terus. Itu baru nggak sehat. Gitu. Nah, yang ini nih saya sambungin ya coba. Dia bilang gini, kalau udah terlanjur jadian dengan PDKT yang sebentar, apa mungkin nggak sih untuk berjalan lebih serius lagi dengan baik? Jawabannya sangat mungkin. Ya teman-teman aku kasih ilustrasi yang ekstrim aja ya. Ilustrasi ekstrim. Karit sama Kak Joana kita memulai hubungan dengan salah. Tapi di tengah jalan kami membawa Tuhan sebagai pusat definisi kami, pusat tadi destinasi kami, pusat posisi. Sehingga semuanya benar-benar bisa berjalan dengan baik. Sangat bagus kalau bukan salah satu saja yang belajar dan berkomitmen. Harus dua-duanya. Makanya Paulus juga bilang, waktu Paulus ada di Korintus, itu di mana orang-orang penyembah berhala. Lalu salah satu pasangannya bertobat, terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Di situ Paulus nggak suruh ceraiin loh. Di situ Paulus malah mengatakan, biarlah kekudusanmu atau kesolehanmu menguduskan pasanganmu. Artinya perlu ada yang namanya perjuangan gitu. Jadi perlu untuk dikomunikasikan, perlu dibangun komitmennya. Tapi kalau dia nggak mau, kalau dia bilang I'll try atau I don't want it, ya udah, berarti nggak layak diperjuangin. Kalau dia struggle, kalau dia punya kelemahan, tapi dia bilang, wow, thank you buat kebenaran ini, aku terima dengan baik. Waduh, aku ternyata salah ya. Dia mengakui dan dia bilang, oke, I will do it. Aku mau berkomitmen. Walaupun dia punya kelemahan, tapi orang-orang seperti itu layak diperjuangkan. Wow, belajar banyak ya. Kita juga soalnya tipe yang kita dulu PDKT-nya sebentar banget. Ya. Tapi berhasil tuh, mantap. Pacarannya lama. Ya, nanti one day cerita lah ya. Oke, harus. Ya lanjut nih Kak, ada lagi. Nah, ini nyambung sama orang tua nih, Angelia. Kak, gimana kalau doi punya trauma karena orang tuanya bercerai? Jadi butuh waktu dalam proses pemulihannya. Apa harus tetap jalanin atau gimana Kak? Ya, kamu anggap aja kamu lampu kuning. Ya, jadi bukan berarti kamu sudah lampu hijau, benar-benar kamu taruh lampu kuning. Kalau lampu kuning artinya perlu penanganan. Bisa jadi hijau, bisa jadi merah. Karena kalau kamu berhadapan dengan orang seperti itu, dia kemungkinan ada hal-hal yang memang harus diberesin. Belum tentu kamu nggak punya, tapi dia secara jelas punya isu. Nah, kamu ajak ngobrol tadi, mind, will, and emotion. Bisa kamu tanya dengan sebuah pertanyaan-pertanyaan. Kalau memang gini, kalau memang dia terlalu broken dan menjadikan kamu pahlawannya, itu cukup bahaya. Mungkin dia perempuan yang baik atau lelaki yang baik, dia sangat care sama kamu, tapi dia menjadikan kamu berhalanya. Nah, menurut aku jangan jadikan dia pacar, jadikan sahabat aja, jadikan teman. Jadi ganti statusnya, jangan ganti cintanya. Cintanya tetap sama, cintanya Kristus. Karena bahayanya adalah kamu dijadikan sumber pengharapan bagi dia. Kamu bisa bilang, aku nggak bisa gantiin posisi papamu, aku nggak bisa sembuhin hatimu, jadi kalau kamu anggap aku sebagai orang yang bisa memenuhi kamu, sorry, hubungan kita salah. Aku pengen kamu penuh sama Tuhan,
aku penuh sama Tuhan, dan kita ketemu di tengah. Christ at the center. Kalau dia nggak mau, bener-bener mendingan putusin dalam cinta ya, kayak sorry aku nggak bisa, aku sayang sama kamu, tapi I cannot be with you. Aku pengen orang yang benar-benar komitmen sama Kristus, mengandalkan Kristus, bukan mengandalkan pasangannya. Nah itu bahaya. Dia bisa orang jadi baik loh. Dia bisa baik, dia care sama kamu, peduli sama kamu, tapi masalahnya Tuhan nggak dalam pusatnya dia. Nah itu bisa jadi rabu-rabu untuk kamu ya mengedres apakah dia mau dikonseling, dia mau mengenal Tuhan lebih lagi. Nah, jadi di lampu kuning aja. Nanti kamu sendiri yang menentukan. Yap, setuju tuh. Saat pasangan menjadi berhala. Nah, itu dia. Iya. Ikut kelas Gospel Encounter. Oke, ini cukup penting nih kayaknya. Dari Andre William, Kak mau tanya, apakah wajar menanyakan sex orientation dan lainnya di tahap persahabatan? Bahkan belum tahap PDKT ya. Apakah tidak terlalu prematur, Kak? Kalau memang di tahap itu kan namanya sahabat. Sahabat kan harusnya tahu luar dalam ya. Kayak aku ya, kalau aku tahu aku punya sahabat, pasti aku akan, apalagi ini ngomongin tentang mau ke arah pacaran, aku harus tanya, what do you think about sex? Gitu. Jadi nggak usah nanya food, apa sih ini food fetish kah? Gak usah nanya aneh-aneh gitu kayak, lu suka gaya apa sih? Ngapain? Parah banget. Dulu jatuhnya gimana? Oh, lu nggak pernah jatuh. Tapi lu kalau nonton sukanya nggak, jangan kayak gitu juga. Itu mah parah ya. Itu mah namanya ya asusila ya, perkataan asusila. Tapi cana aja kayak, pernah nggak sih kamu jatuh dalam seks? Gitu. Tanya kenapanya. Karena yang penting itu bukan gayanya, di mananya, berapa kali, bukan. Tapi tadi menemukan hati. Kan ada mind, will, emotion. Kita mau tahu kenapa kamu jatuh. Jangan-jangan karena dia orang yang selalu mencari pahlawan. Jangan-jangan dia punya hati yang terluka, butuh seks untuk kenyamanan. Nah itu kan bahaya. Nah, bisa jadi dia cerita, ya gue jatuh. Tapi gue sadar sih, gue jatuh karena gue waktu itu gak bisa nolak. Karena gue butuh penerimaan. Nah tujuannya bukan seksnya. Tujuan itu tadi, surface yang di dalam. Keadaan emosinya, apa cara dia berpikirnya, kehendaknya dia, dan sebagainya. Supaya dua-duanya bisa dalam posisi sehat. Gitu. Oke, jadi emang ya itu juga bagian dari komunikasi juga ya. Yes. Nah, penting. Jadi memang banget. Penting juga untuk tahu di saat yang tepat ya sebenarnya. Yes. Nah, kita next nih. Ada yang nanya tentang gimana kalau kita udah putus, tapi putusnya karena orang tua yang nggak setuju. Tapi dia minta untuk kita tetap berdoa, mungkin nanti Tuhan kasih kita jalan. Waduh. Wow. Oke. Orang tua gini. Dasarnya gini, orang tua harus dihormati. Ya, artinya sorry. Artinya kamu bisa address dengan cara apa, mendekatkan diri kamu dengan maybe dengan orang tuamu, dengan melakukan pendekatan-pendekatan. Kalau memang hubungan kamu sebaik itu, sedalam sama Tuhan segitunya, layak diperjuangin. Tapi bukan berarti kamu mengesampingkan hubunganmu sama orang tuamu. Karena dalam beberapa pengalaman, seringkali orang tuanya nggak setuju sebagai jembatan untuk pemulihan antara anak dan orang tua. Gitu. Kalau memang mau didoakan, nggak apa-apa. Layak diperjuangin kok, karena itu kan hidup kamu. Tapi jangan sampai backstreet. Jangan sampai bohong-bohong sama orang tua. Jangan sampai kamu tahu sebenarnya hubunganmu juga ada tidak benernya. Cuman karena udah lama, udah 2 tahun, aduh dia cantik, dia tuh lucu. Jadi kamu memaksakan kehendakmu melawan orang tua. Jadi kalau dibilang layak diperjuangkan, layak-layak aja. Tapi dengan cara yang layak juga di depan Tuhan. Aku pernah punya temen kok, kalau teman-teman tahu gitaris Meko Kaunang, dia nggak disetujui sama orang tuanya. Tetapi dia berjuang dengan cara yang tepat. Si cewek mendapatkan konfrontasi yang luar biasa dari mamanya Meko ini, mamanya si cowok. Kebetulan si cewek ini worship leader. Jadi kalau mamanya Meko masuk ruangan, lihat dia lagi WL, dia langsung keluar lagi. Lu bayangin lu lagi WL langsung, aduh Tuhan tolong saya. Tapi dia tetap menghormati orang tuanya. Kalau Meko lagi marah-marah ke orang tuanya, dia bilang kamu gak boleh kayak gitu.
Kamu harus respect sama orang tuamu. Jadi bukan malah gini, kenapa sih mama kamu? Kan dia nggak tahu aku. Nah, kalau dia begitu, tinggalin. Gitu. Kalau pacarmu malah membawa kamu jauh dari orang tuamu, tinggalin. Tapi kalau pacarmu malah mendorong kamu untuk lebih respect sama orang tuamu, dan dia berani mengatakan, ya udahlah kalau memang orang tua kamu nggak setuju dan kita udah lakukan yang terbaik, ya udah, aku lebih pilih kamu sama orang tuamu. Waduh, kalau begitu, lu layak perjuangan, lu berdoa kayak puasa kayak 80 hari gitu. Gitu. Lihat tadi yang compatibility-nya, lihat karakternya. Kalau memang oke, layak diperjuangin kok dengan cara yang layak juga di hadapan Tuhan. Ya, setuju banget. Hormati orang tua. Next. Ya, ini masih nyambung sama yang tadi nih. Kak, kalau kita sudah memiliki chemistry, compatibility, ya tentang agama juga, dan dia udah punya karakter yang baik, tapi dia belum punya tujuan atau destinasi yang jelas, gimana Kak? Ya, tadi bisa berhubungan sama 3 cara PDKT yang sehat ya. Intensitas, lalu tadi kapasitas itu ya. Yang ketiga komunitas. Mungkin bisa dibantu ya. Mungkin kalau kita ngomongin frame, mungkin dia ada di luar. Artinya dia punya tujuan yang nggak jelas. Tapi kalau dia mau masuk ke dalam, layak diperjuangin. Tapi kalau dia bilang udahlah tujuan nanti aja, itu tanda lampu kuning. Karena nggak semua orang mengerti hal ini kan. Aku juga baru belajar pas sudah nikah. Tapi bukan berarti nggak bisa dilanjutkan. Kalau memang dia nggak tahu tujuan, perkenalkanlah tujuannya. Makanya di ketiga tadi komunitas, otoritas. Ya, kita akan menemukan tujuan kita di dalam Tuhan dan di dalam komunitas. You will not find your purpose alone. Ya, jadi jangan pernah pacaran sama orang yang nggak punya kerja lokal, nggak punya komunitas lokal, nggak punya mentor. Walaupun dia pejuang, tangguh, bertanggung jawab, nggak safe. Gitu. Nanti kalau kamu nikah sama kamu, nanti kamu tinggal di gua sama dia. Curiga. Oke, berarti sebenarnya kan ada modalnya juga ya, dan perlu yang ngobrol banyak lagi, dan melihat arahannya kemana hubungannya. Bagus. Yes. Nah, ini dari Andi nih. Wajar nggak sih, Kak, jika kita ingin memperbaiki hubungan dengan masa lalu atau mantan, tapi takut gagal lagi, Kak? Minta solusi dong. Wow. Oke, kamu perlu bertanya sama kamu. Why him or her? Kenapa? Kalau kamu karena, iya aku capek soalnya bangun hubungan sama yang baru lagi. Kalau nggak kuat kamu punya alasan, ya I don't think you have the right reason untuk balik. Tapi kalau kamu sudah nggak sengaja mungkin kamu ada satu project yang baru, mungkin sempat dalam lokasi yang sama, lalu di situ kamu mulai menemukan, mulai dekat lagi sebagai teman gitu ya, bahkan mungkin ke arah teman dekat, kamu melihat ada compatibility, lalu ngobrol-ngobrol, ada karakternya, wih luar biasa. Ya just talk. Kalau memang dia mau dan mau ke arah yang sama, aku rasa ya nggak ya maju aja gitu loh. Masalah takut tuh nggak pernah membawa hubungan ke hal yang baik. Kalau memang kamu takut disakitin lagi, ya tugas kamu bukan tugas mantanmu untuk sembuhin. Tapi bisa jadi itu sebuah bukan parameter ya. Apa sih kalau di mobil tuh ada oli nyala tuh? Sinyal lah ya. Mungkin takut kamu itu sinyal. Nah, kamu harus ngomong kayak misalnya mantan kamu ngajak kamu balik, kamu harus bilang kejadian masa lalu tuh masih berdampak sama aku. Nah, tugas kamu harus sembuh. Kalau takut itu dipelihara, nanti walaupun kamu sama hubungan yang baru pun, it's going to be a problem. Jadi rasa takut kamu itu justru harus kamu address, karena itu bisa menghalangi kamu untuk di hubungan yang selanjutnya. Even itu dari Tuhan sekalipun, tapi kalau kamu nggak address tadi, ini berkaitan dengan posisi tadi ya. Kalau posisimu dalam Kristus, hatimu dalam Kristus juga belum dipulihkan, ya apapun hubungannya pasti jadi masalah. Yes, takutnya dulu yang harus diberesin ya. Diberesin ya. Yes. Oke, kita sampai ke pertanyaan terakhir nih, buat banyak banget sih sebenarnya, masih banyak tapi belum bisa semua. Nah, ini ada pertanyaan nih dari Darian Rizky. Masalah kita PDKT sampai buat kita itu melepaskan prioritas kita dan lawan jenis kita malah berpindah hati. Tapi dia masih kontak-kontak saya dan treat
kayak waktu dulu PDKT. Nah, ini gimana nih? Ya, aku juga baru aja dengar cerita kayak begitu ya, di PHP-in gitu. Ya, aku rasa kalau tadi yang nomor 2, kan 1 intensitas, 2 kapasitas. Kamu harus tahu kapasitas kamu. Kalau kamu gampang baper, kamu harus ngomong kayak, "Kamu kenapa sih deketin aku? Bukannya kamu udah ada?" Kayak, I think ini nggak sehat deh. Kayaknya kita harus jaga jarak. Gitu. Jadi kamunya yang harus seringkali gini loh. Seringkali kita seperti jadi mangsa karena kita yang buka. Jadi kita kayak, aduh gue tahu deh ini nggak bener. Tapi lu buka pintu. Dia jual, lu beli. Jadi lu meresponi. Nah ketika kena chemistry-nya, lu jadi mulai nggak objektif, lu mulai bersembunyi, lu mulai diem-diem, akhirnya lu sampai kepada hubungan yang nggak sehat. Jadi kalau memang dia begitu, ya lu nya tahu kalau ini nggak bener, ini nggak sehat, lu harus ngomong. Kayak gue nggak nyaman kayak begini, kita kan udah enggak, lu udah punya yang lain, lu lagi deket sama yang lain, so ya lu harus bangun batasan. Gitu. Ya, bangun batasan. Wow, thank you banget Kak Radit. Udah Thank you, kasih Lid, waktunya dan udah bawa jawab-jawab. Ini masih, dan buat para peserta thank you banget yang udah join, tapi kita minta maaf banget karena masih banyak pertanyaan yang belum bisa dibacain ya. Dan untuk di selanjutnya pasti kita ada kesempatan lain kali ya. Nanti ini rekamannya juga akan di-share ke YouTube Cactus Production. Nanti untuk waktunya juga akan kita kasih tahu via IG. Nah, sekarang kita mau foto dulu yuk teman-teman sebelum kita masuk offering session. Boleh ini dong, kameranya dinyala-nyalain. Ya bisa, biar bisa sambil kenal juga, lihat muka-mukanya. Oke, sudah siap semuanya. Semua udah datang. Ya, kita mulai ya. Screenshot pertama. Cheese. Oke. Screenshot yang kedua. Ya, masih stay. Cheese. Oke, yang ketiga. Oke. Ya, selanjutnya. Ya, sudah. Terima kasih semuanya. Kita kasih apresiasi dulu buat Kak Radit dan Thank you semuanya. Ya. God bless you, Lid, Jeff, Alvin, and thank you. Billy, semua Dion. Bye-bye. 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 Bye, Kak. Thank you, Kak. Oke, sekarang kita mau masuk offering session. Saya serahkan ke Alvin. Oke, saya yakin kita semua diberkati dan belajar banyak banget ya. Ya, tapi sebelum ini screen harusnya keluar, kita mau berdoa dulu yuk untuk offering session dan firman yang tadi boleh dibagikan. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini. Bersyukur kami benar-benar bisa belajar banyak untuk ada dalam fase dan tahap yang benar dalam relationship. Terima kasih untuk pesan-Mu Tuhan. Kami tidak sekedar tahu, tapi kami mau mulai menerapkannya. Sebentar kami mau masuk offering session. Biarlah setiap kami yang telah diberkati, kami juga mau memberi kembali itu untuk pekerjaan Tuhan dan pelayanan Tuhan. Dengan hati yang rela dan dengan sukacita. Terima kasih dalam nama Yesus. Amin. Amin, amin, amin. Oke. Kita akan masuk ke offering session, dan bagi teman-teman yang ingin mendukung pelayanan dan pekerjaan Tuhan di CLCC lebih lagi, ya teman-teman bisa memberi melalui QR code berikut yang sebelah kiri. Ya, teman-teman bisa scan melalui aplikasi Dana, OVO, Link Aja, BCA Mobile, Paytrend, GoPay, GoMobile, ya. Teman-teman bisa buka dulu aplikasinya, baru pakai aplikasi itu di scan QR code yang ada di sebelah kiri. Saya beri waktu 15 detik. Lima detik lagi. 4, 3, 2, 1. Oke, masuk ke berikutnya. Di sebelah kanan juga ada feedback form. Kenapa sih kita selalu meminta feedback? Karena penting banget feedback dari teman-teman semua supaya kita bisa lebih baik lagi, karena online gathering ini akan diadakan secara rutin ya teman-teman ya. Buat teman-teman yang murah hati, saya percaya di sini semua murah hati, boleh nge-scan
QR code yang feedback form di kanan tersebut. Yes. Saya kasih waktu 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, ada informasi menarik banget, teman-teman. Next slide, please. Informasi berikutnya adalah PDKT series yang terakhir. Jadi setelah Knowing Me, lalu Knowing You, terakhir Knowing Love. Save the date, 15 Desember bersama Pastor Raditya Oloan. Make sure teman-teman selalu ikuti Instagram kita ketika registrasi dibuka. Teman-teman tidak telat mendaftar karena selalu limited slot, dan save the date pastinya 15 Desember. And last, kita juga mau encourage teman-teman ya. Semua di sini seperti tadi ada poin Pastor Radit juga mengenai community. Kita mau encourage teman-teman yang belum join komunitas, karena kita nggak bisa hidup sendiri ya teman-teman ya. Seperti tadi dibilang bahwa kesendirian itu mematikan. So cara joinnya adalah buat teman-teman yang belum punya komunitas dimanapun, CLCC mengundang teman-teman untuk join dalam komunitas kami. Buka Instagramnya di CLCC_home dan bisa daftar di link tersebut. Ya, mari join community dan berbagi kehidupan di sana. Oke. Sekian informasi-informasi pentingnya. Terakhir saya mau ajak kita tutup doa, kita mengakhiri online gathering ini. Sebelumnya boleh nggak kasih virtual clap sekali lagi untuk semua teman-teman yang melayani dari awal hingga akhirnya. Ya, kita ada sampai sekarang, pasti ada orang-orang yang berjuang dari sebelum acara ini. Oke, let's pray guys. Tuhan, terima kasih untuk hari ini online gathering dari awal hingga akhirnya. Terima kasih untuk pesan Tuhan, terima kasih untuk praise and worship, terima kasih untuk Q&A yang menanyakan banyak kasus sehingga membukakan pikiran kami, membukakan pengertian bagi kami. Kami mau Tuhan itu nggak hanya sampai di otak kami, nggak hanya menjadi informasi, tapi itu bisa menjadi kehidupan bagi setiap kami dan mulai menerapkannya menjadi nilai yang benar Tuhan. Karena Engkaulah pusat dalam kehidupan kami Tuhan. Engkaulah destinasi kami Tuhan. Tuhan, berdoa buat setiap yang hadir pada malam hari ini supaya Roh Kudus dan Tuhan Yesus memberikan pencerahan lebih lagi Tuhan, pengertian lebih lagi Tuhan, dan kami berdoa Tuhan langkah demi langkah ke depan kami bisa terus berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat malam ini. Sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami berikutnya. Berdoa Tuhan biar kami bisa kembali kepada aktivitas kami, kembali kepada komunitas kami tertanam, kembali Tuhan untuk bisa menjalankan value kerajaan Allah dalam kehidupan kami. Terima kasih dalam nama Yesus. Amin, 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 amin. Thank you guys, teman-teman semua. Thank you. For joining us. Thank you guys. See you in the next online gathering.